Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ilahi anta maksudi, waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, di akhir zaman ini kita benar-benar dituntut untuk lebih pintar-pintar siapa orang yang pantas untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan pembimbing, untuk kita jadikan suri tauladan guru kita, untuk penyambung wasilah kita kepada Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, jika kita berbicara tentang medan juang Islam, jika kita berbicara tentang medan juang dakwah, yang mana dakwah ini sama-sama saling berwasiat kepada kaum muslimin wal muslimat. Jadi ketika kita sama-sama saling berwasiat, itu bukan hanya tugasnya ulama, itu bukan hanya tugasnya kiai tentang abayai, ustadz, ajengan, dan lain dan sebagainya. Itu kalau sama-sama saling berwasiat, itu adalah tugas kita kaum muslimin wal muslimat. Walaupun orang-orang biasa, tidak apa-apa untuk sama-sama saling berwasiat dalam ranah kebaikan. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, perbedaan dai dan ulama. Ulama ya insya Allah dai, tapi kalau dai belum tentu bisa menjadi ulama. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, kalau kita melihat di akhir zaman seperti ini, orang yang tidak punya tempat istiqomah, tidak pernah pesantren ataupun dan lain dan sebagainya, ketika orang itu mampu menyampaikan perkara-perkara yang baik, mampu menyampaikan perkara-perkara kebaikan ataupun ilmu-ilmu agama yang baik kepada halayak yang ramai ataupun kepada siapapun, itu bisa disebut dai. Karena dai ya belum tentu bisa menjadi ulama seperti itu. Akan tetapi kalau ulama ya bisa disebut dai, karena ulama juga menyampaikan tablik seperti itu kurang lebihnya. Kan kalau tablik itu kan ya menyampaikan seperti itu. Lalu karena ketika dai itu kan dia itu menyampaikan entah itu perkara baik ataupun perkara agama, ia menyampaikan tentang perilakunya ataupun ucapan-ucapannya. Dan juga perlu digarisbawahi, ketika kita berbicara harus sama sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ketika kita memberikan contoh kepada orang lain, kita juga sebelum kita memberikan contoh kepada orang lain, lebih baiknya kita mencontohkan kepada diri sendiri. Ketika kita tidak seperti itu, kita termasuk orang yang munafik. Karena ciri-ciri munafik itu ada 3, saudara. Yang pertama, ketika ia berbicara, ia berbohong. Yang kedua, ketika ia berjanji, ia mengingkari. Ketiga, ketika ia diberikan kepercayaan, ia berkhianat. Dan munafiquna fil daril asfali minan nar. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, ketika ulama itu berat. Kita berbicara ulama saja sudah berat, apalagi masuk dalam ranah ulama, saudara. Karena ketika kita masuk dalam ranah ulama juga, ulama yang seperti apa dulu nih yang mau kita ikutin? Karena ulama pun terbagi menjadi 2 kalau di akhir zaman ini, hati-hati. Ada ulama su, ada ulama ukrawi. Ulama su ya seperti apa contohnya? Ulama su waktu itu membilang haram, sekarang jadi halal, dan omongannya itu tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Bisa terbeli dengan uang, bisa terbeli dengan pulus, kayak al pulusin, al amplopin, wal proposalin. Itu termasuk juga ulama-ulama su. Ulama-ulama ukrawi yang seperti apa? Ulama-ulama yang mengajarkan orang untuk belajar keyakinan kepada Allah, mengantarkan umat untuk cinta kepada Allah, untuk belajar terus untuk bercinta kepada Allah. Karena ada juga ulama yang memanfaatkan agamanya untuk kepentingan duniawinya.
Kalau ada ulama-ulama yang seperti itu ya ada juga. Lalu kalau ulama-ulama ukhrawi, dia tidak lain dan tidak pernah bosan untuk sama-sama saling mengajak orang lain untuk bertakarub kepada Allah, sama-sama saling mengajak siapapun juga, mau rekannya, mau saudaranya, mau keluarganya, maupun orang yang tidak ia kenal. Ia akan tetap mengajak orang cinta kepada Allah, mengajak orang iman kepada Allah. Bisa itu termasuk ulama-ulama yang ukhrawi, saudara. Begitupun sangat berat dan masih banyak lagi. Dan ulama pun tingkatan-tingkatannya sangat luar biasa. Ini ada tingkatan yang pertama, tingkatan taklid. Ya ini terus ada lagi yang masih banyak lagi. Tingkatan iman ayan, ini tingkatan iman ilmu. Lalu ada tingkatan iman hak. Yang iman hak itu martabatnya itu iman hakul yakin. Dan ada yang lebih tinggi lagi. Ini tingkatan iman hakikat. Yang mana iman hakikat ini martabatnya ainul yakin, yang sangat-sangat luar biasa, yang mempunyai keyakinan yang sangat-sangat begitu luar biasa. Itulah ulama. Maka kita di akhir zaman seperti ini benar-benar dituntut untuk lebih pintar-pintar. Kita mencari siapa yang pantas kita jadikan panutan, siapa yang pantas kita jadikan guru pembimbing kita untuk penyambung wasilah kita kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, itu sulit, saudara. Sulit kita untuk mencapai mengenal kepada Allah, sulit kalau tidak ada penyambungnya, kalau tidak ada wasilahnya. Siapa wasilahnya? Ini para ulama, para guru-guru kita, yang mana beliau-beliaulah insya Allah yang menyambung wasilah kita kepada Allah. Syariatnya dari beliau, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga bermanfaat terkhusus kaum muslimin wal muslimat. Dan saya pun juga ini bukan siapa-siapa, dai juga bukan, apalagi disebut ulama juga bukan. Akan tetapi insya Allah guru-guru saya yang mana beliau itu adalah insya Allah ulama-ulamanya Allah. Akan tetapi walaupun kita bukan dai, kita bukan ulama, kalau kita cinta kepada dai, cinta kepada ulama, ya insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat kecipratan barokah dari dai dan ulama-ulama tersebut, saudara. Semoga bermanfaat. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina, Rabbi tamil lana bil khairi amalana. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.